Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Pak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu memberikan suatu gambaran terhadap kondisi pihak ketiga, manusia tersebut, atau diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap diri kamu, manusia tersebut, atau pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, yang dimana bentuk pergerakan ini berasal dari pemikiran ataupun perasaan. Kenapa saya mengatakan dari pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut sedang tidak stabil, dan bisa saja pemikiran tersebut untuk saat ini tidak jernih. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata perasaan yang saya ucapkan tadi, mungkin perasaan itu terlalu sakit untuk menahan
kondisi kekecewaan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan pihak lain terlalu banyak untuk menikmati suatu kepuasan di luaran sana. Terlalu lebih mendominasi untuk menjalin berbagai hubungan di luaran sana daripada membina satu komitmen yang sudah terjalin. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, untuk saat ini, ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya seperti melihat ada satu bentuk pergerakan yang dimana bentuk pergerakan itu kamu lakukan karena memang terpaksa. Ibaratnya ada satu energi. Saya tidak tahu apakah energi ini masih berkaitan terhadap energi lama kamu atau orang lain atau bagaimana, saya kurang mengerti. Memberikan diri kamu suatu komunikasi. Komunikasi yang diberikan ini kamu respon karena diri kamu merasa kasihan, karena diri kamu merasa mau tidak mau, daripada diganggu, daripada tidak dibalas, lebih baik kamu merespon. Karena kamu menyadari kalau kamu tidak memberikan suatu respon dari suatu komunikasi yang diberikan terhadap diri kamu, mungkin kondisi kamu akan selalu kacau, dan orang yang memberikan diri kamu itu suatu komunikasi akan terus-menerus mengganggu diri kamu. Unsur kasihan yang saya lihat ketika diri kamu untuk saat ini memberikan suatu kepercayaan terhadap berbagai pihak. Di sisi lain, kartu yang saya pegang ini, mudah-mudahan saya hanya bisa berharap dan saya hanya bisa perkataan saya ini dijawab oleh Sang Pencipta terhadap diri kamu. Seperti ada seseorang yang akan memberikan diri kamu suatu kabar, yang dimana kabar ini bisa saja bersifat positif dan bisa saja bersifat negatif. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata positif, mungkin kabar ini akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan dan suatu rasa ketenangan dari apa yang sedang kamu tunggu terhadap perencanaan kamu, yang berkaitan terhadap pekerjaan, aset, ataupun bisnis kamu. Ada satu energi yang akan memberikan diri kamu suatu kabar positif. Tetapi ada satu energi yang akan memberitahukan diri kamu bagaimana kondisi orang yang telah menyakiti diri kamu dalam waktu dekat ini. Page of Wands, satu tongkat yang dimana tongkat tersebut berdiri tegak, tetapi banyak arti yang akan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini.
Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi perasaan kamu di masa lalu, saya yakin dan saya percaya kamu itu terlalu setia terhadap orang yang kamu prioritaskan. Kamu itu terlalu baik, kamu itu terlalu tulus, dan kamu itu terlalu peduli. Tetapi perlu kamu ketahui, kondisi diri kamu untuk saat ini apakah mencerminkan dari tindakan kamu, yang dimana tindakan kamu itu memberikan suatu kesetiaan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng, apakah tindakan kamu itu mencerminkan kondisi diri kamu untuk saat ini? Karena bagi saya, ketika diri saya mengangkat kartu yang saya pegang ini, saya sedikit terkejut. Terkejut dalam arti, kamu memberikan kesetiaan, tetapi yang kamu dapatkan itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik karena orang yang kamu prioritaskan masih mengutamakan yang namanya berpetualang. Masih mengutamakan yang namanya kebebasan. Bagaimana mungkin dia tidak mengutamakan yang namanya kebebasan ataupun berpetualang, karena sifat dan karakternya seperti orang yang masih kekanak-kanakan. Secara mulut memang saya mengakui mampu untuk merayu diri kamu dan menjalin suatu hubungan yang benar-benar jelas. Tetapi secara tindakan tidak bisa dibuktikan oleh orang yang kamu prioritaskan itu secara kenyataan. Dan saya yakin pola pemikiran kamu dengan pola pemikiran manusia tersebut kebanyakan tidak sejalan. Kebanyakan apa yang dia lakukan tidak harus untuk berkomunikasi terhadap diri kamu, tetapi ketika diri kamu melakukan sesuatu hal, kamu harus berkomunikasi terhadap diri dia. Yang seakan-akan dia menganggap, saya kok yang dipentingkan, saya kok yang paling berkuasa. Itu dia, Wak Geng. Dan saya rasa ketika diri kamu memberikan tongkat yang kamu miliki, baik tongkat ini saya kategorikan materi, perasaan, pemikiran, batin. Ketika tongkat ini kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan, apakah tongkat itu bisa dijaga? Apakah tongkat itu bisa dirawat? Apakah tongkat itu bisa memberikan take and give sama diri kamu? Saya rasa tidak, Wak Geng. Saya rasa tidak. Karena secara otomatis tongkat itu dipatahkan. Karena sifat dan karakter dia menganggap hubungan itu hanya sekedar formalitas, atau memang dari sananya manusia ini sudah terdoktrin atau memiliki sisi trauma di masa lalu. Ini dia. Saya tidak menyalahkan diri kamu memberikan suatu ketulusan, tetapi ketulusan dan kesetiaan kamu itu mencerminkan diri kamu tidak untuk saat ini. Ada respon tidak dari kesetiaan kamu yang pernah kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Itu saja, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi bisa masuk terhadap logika kamu atau tidak. Apakah perkataan saya tadi bisa menggambarkan kondisi di masa lalu kamu atau tidak, atau masih menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi masuk secara logika kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak masuk,
tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini dalam kondisi buruk. Kenapa saya mengatakan dalam kondisi buruk? Karena kondisi buruk itu berasal dari suatu skandal. Skandal dalam arti hubungan bebas. Hubungan bebas itulah yang membuat manusia ini dipaksa untuk memberikan suatu kesetiaan, padahal kesetiaan dari hubungan bebas itu berdampak buruk terhadap diri dia. Dan seakan-akan manusia ini setelah mendapatkan suatu kondisi yang buruk dari hubungan bebas tersebut, mencoba untuk memprioritaskan kamu kembali dan memberikan diri kamu suatu komunikasi, tetapi komunikasi tersebut seakan-akan tidak berbanding arah sama dia, tidak menuju satu arah terhadap diri dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Ace of Swords. Di mana kemunculan kartu Ace of Swords ini terdiri dari satu pedang. Satu pedang dalam arti sesuatu hal yang di luar dari dugaan dia terjadi. Itu dari hubungan bebas yang saya katakan tadi, kondisi buruk. Selalu yang seharusnya manusia ini tidak memberikan yang namanya kebutuhan materi, pihak lain seakan-akan menciptakan sesuatu hal agar manusia ini memberikan materi. Berputar-putar seperti itu saja, Wak Geng. Kartu pedang dengan kartu tongkat. Tongkat dengan pedang. Saya rasa pun kalau saya mengategorikan manusia ini terlalu goblok. Kenapa saya mengatakan terlalu goblok? Karena bagi saya, dia telah membuang kebahagiaannya sendiri. Dia telah menyalahgunakan suatu keseimbangan hidup ketika bersama dengan diri kamu. Lebih memilih suatu hubungan bebas daripada mengikat satu hubungan yang dimana hubungan itu sudah jelas. Wajar dong banyak sesuatu hal di luar dari dugaan dia terjadi dari hubungan bebas itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini seakan-akan membuktikan hubungan bebas atau skandal yang dia lakukan di luaran sana hanya merugikan diri dia. Hanya membuat diri dia berada di dalam kondisi kematian. Kondisi kematian ini bisa saja materi, fisik, dan pekerjaan. Dan seperti orang yang benar-benar, gimana ya, saya pun tidak tahu harus berbicara apa terhadap ini orang. Ibarat saya kategorikan manusia yang penuh drama, iya. Manusia yang penuh dengan kemanipulatifan, iya. Manusia yang penuh dengan kebusukan, iya. Manusia yang penuh dengan
pembohongan, semua iya, komplit. Sesuatu hal yang tidak terjadi, sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi terhadap manusia ini, dia ciptakan agar terjadi, di mana kejadian itu membuat diri dia merasa dirugikan. Hubungan bebas yang membuat diri dia untuk saat ini dirugikan. Kita lihat kartu berikutnya. The Hierophant. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hierophant. Yang dimana kemunculan kartu The Hierophant ini, manusia ini mencoba untuk memutarbalikkan kondisi diri dia menjadi pemikiran yang sehat. Kondisi dalam suatu keterpurukan. Kondisi yang dimana manusia itu merasa dirugikan. Untuk saat ini, manusia ini seperti orang yang mencari seseorang agar bisa memberikan suatu pencerahan, agar bisa memberikan suatu nasihat. Itu yang saya lihat dengan munculnya kartu The Hierophant ini, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Queen of Cups. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Queen of Cups, kondisi diri dia marah. Apa yang perlu dimarahkan dia? Dia kok yang menciptakan? Ini manusia lagi sensitif dengan kondisi diri dia untuk saat ini, geng. Ini manusia seperti tidak terima dengan kondisi diri dia yang dimana untuk saat ini berusaha untuk meyakinkan diri kamu, tetapi diri kamu tidak merespon. Kalaupun diri kamu merespon karena terpaksa. Dia tidak terima ketika diri kamu tidak memberikan kata maaf atau kata kesempatan. Ibaratnya Queen of Cups dengan The Death. Kondisi diri dia marah karena diri dia dirugikan dari hubungan bebas tersebut. Sehingga diri dia mencoba untuk membuat satu pemikiran bagaimana caranya untuk bisa keluar dari hubungan bebas tersebut. Seharusnya pertanyaan itu yang saya lihat dari pergerakan energi diri dia, geng. Unsur air, unsur tanah yang lebih mendominasi. Air dengan api. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu 2 tongkat. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu 2 tongkat. Yang dimana kemunculan kartu 2 tongkat ini, apabila saya menarik satu tongkat dari kedua tongkat tersebut, saya rasa ada sesuatu hal ini yang sedang dia tunggu-tunggu. Seperti ingin melakukan suatu pemikiran untuk kedepannya, bagaimana hasil dari dia pernah melakukan suatu tindakan ini sedang dia tunggu-tunggu ini, geng. Seperti memiliki pemikiran yang berekspektasi tinggi. Ini yang saya lihat. Seperti orang yang bagaimana ya, kalaupun diri dia ingin mengarah terhadap diri kamu, seakan-akan penuh dengan ketakutan. Ada 2 sisi yang dia pikirkan untuk saat ini ketika saya mengangkat kartu yang saya pegang ini. Menunggu dari hasil yang dia kerjakan dan ketakutan untuk mengarah terhadap diri kamu.
Karena dia menyadari kondisi diri dia sedang tidak baik. Ini dia. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.